Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini Allah masih percayakan kita untuk kembali merasakan limpahan nikmat yang diberikannya secara cuma-cuma. Mudah-mudahan di dalamnya mengandung barokah yang bisa kita raih, sehingga kita semakin harinya meningkat ketaatan kita kepadanya, dan cita-cita kita sebagai hamba yang dicintainya, sebagai hamba yang diridhoinya itu terkabul dengan usaha tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu saja senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap saat ya kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau di waktu yang memang kita butuhkan ya saat itu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di halakoh setiap ba'da maghrib ini. Mudah-mudahan ada ilmu atau ada kemanfaatan yang bisa diambil. Hari ini saya akan menyampaikan kembali tentang kisah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengambil mungkin beberapa pelajaran ya dari kisah tersebut, yaitu tepatnya pada sekitar tahun 10 kenabian ya Rasulullah. Kita tahu di dalam sirah Ar-Rahiqum Maktum itu disebutkan bahwa beliau bersama Zaid bin Harithah keluar dari kota Madinah dalam rangka menjalankan misi nubuwahnya, yaitu hijrah ke Taif gitu ya. Hijrah ke Taif tentu bukan dalam rangka jalan-jalan ya tapi dalam rangka memperluas penyebaran Islam seperti itu ya. Tapi qadarullah gitu ya, sebagaimana yang kita baca dalam sirahnya gitu, beliau kurang mendapatkan sambutan di sana gitu kan, sampai bahkan ya berdarah-darah lah kita dengar ya ceritanya. Beliau dilempari batu seperti itu, beliau tidak dianggap gitu. Bahkan ketika beliau minta izin untuk keluar gitu ya dari sana gitu kan, itu diceritakan bahwa jadi ketika kan beliau itu kurang lebih 10 hari ya di Taif itu. Jadi selama itu emang beliau tidak mendapatkan sambutan hangat gitu ya tidak mendapatkan sambutan hangat gitu. Tapi ya Masya Allah gitu kan, beliau tetap berusaha gitu Pak, hingga pada akhirnya gitu beliau meminta izin kepada penduduk setempat bahwa baiklah gitu kan, izinkan kami untuk keluar dari sini dengan baik-baik saja seperti itu. Tapi ternyata mereka tidak mengabulkan gitu kan. Jadi sepanjang beliau keluar dari Taif itu beliau dilempari batu gitu kan, sampai Zaid bin Harithah itu juga turut luka parah karena berusaha untuk melindungi beliau gitu. Kemudian beliau berlindung di sebuah kebun gitu kan. Dan di sana beliau itu membaca doa, dan ini doanya sungguh kalau saya pribadi sungguh menghiris hati gitu ya. Di sana kurang lebih itu redaksinya begini, ya Allah gitu kan, saya mengadukan segala kelemahanku seperti itu. Terus kemudian di sana juga disebutkan bahwa ya Allah gitu, hendak engkau serahkan ke siapakah aku ini gitu, apakah ke penduduk Taif ini atau ke penduduk Mekah gitu. Kemanapun engkau serahkan aku gitu, bahasanya gitu, ke siapapun gitu ya, maksudnya mau ke penduduk Taif itu atau ke penduduk Mekah gitu.
asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku ridho. Ya begitu pasrahnya beliau gitu kan, asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku ridho gitu. Di apapun ya, itu dari situ kan kita bisa mengambil makna bahwa diapain aja aku gitu bahasanya gitu kan, asalkan engkau ya Allah gitu, asalkan engkau ya Allah, engkau ridho sama aku gitu bahasanya, terserah engkau dah gitu bahasanya gitu, terserah engkau gitu. Nah, kemudian diceritakan juga masih di di kebun itu ya gitu, sampai saking gregetannya malaikat gitu melihat nabinya Allah gitu diperlakukan tidak semestinya gitu kan, sampai malaikat yang bahkan tidak memiliki nafsu ya karena tercipta dari cahaya kan, itu sampai geram gitu, sampai bahkan mendatangi Rasulullah, ya Rasul gitu, jika engkau berkenan gitu, bahkan jika engkau berkenan gitu, ini saya bisa gitu, saya bisa ini ambil gunung ini gitu, saya bisa pindahkan gunung ini untuk menimbun mereka gitu yang sudah berani-beraninya nyakitin engkau ya Rasul gitu. Tapi Rasulullah gitu kan, Rasulullah dengan baik hatinya gitu kan, dengan segala ya kelapangan hatinya, dengan segala keterpujiannya gitu kan, beliau menyampaikan bahwa jangan, katanya gitu, jangan gitu, karena aku masih berharap mudah-mudahan dari tulang rusuk mereka atau dari keturunan mereka gitu bahasanya, akan muncul hamba-hamba yang soleh di kemudian waktu gitu. Masya Allah luar biasa begitu ya. Oke, kita cukupkan kisah ini sampai di sini ya. Kita bisa mengambil ibroh sekarang. Kita bisa mengambil ibroh dari kisah yang sebetulnya kisahnya ketika dibaca secara teks itu sangat sangat menyentuh, apalagi dengan ukiran atau tulisannya seorang ini kan penulis ternama yaitu Syekh Safirur Rahman Mubarakfuri. Itu tambah membuat bahasa itu menjadi indah gitu, kisah itu menjadi seolah-olah tuh kita berada di dalamnya gitu ya. Nah, ya dari sini kita bisa mengambil ibroh lah ya gitu. Ya ibrohnya nggak sedalam Syekh Ramadan El-Buti di dalam sirahnya, tapi ya kita bisa mengambil ibroh sebagai manusia awam lah. Yang pertama bahwa menjalankan atau menyebarkan atau menegakkan gitu ya, atau menghidupkan lah bahasanya gitu, sebuah kebaikan gitu kan, atau sebuah kebenaran gitu, itu sudah menjadi keniscayaan akan ada tidak baik-baik saja gitu, tidak lancar-lancar aja lah istilahnya seperti itu gitu. Akan ada aral atau rintangan yang akan menghadang gitu ya, berat banget ya rintangan aral atau rintangan menghadang, tapi itu sebuah keniscayaan gitu, sebuah keniscayaan. Jadi jangan kemudian ketika kita misalnya ingin memulai berpindah misalnya dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang bagus gitu, ya jangan harap kemudian kita ya bakal aman-aman saja gitu. Akan ada sesuatu gitu, mungkin pada awalnya kelihatannya aman, tapi gitu kan, untuk menguji kekonsistenan gitulah ya, kekonsistenan kita gitu, itu ya akan ada gitu, akan ada ujiannya gitu, akan ada soal-soalnya seperti itu sudah menjadi sebuah kelaziman gitu. Nah makanya untuk menghadapi itu gitu kan, dibutuhkan yang namanya kesabaran gitu. Apalagi yang bisa kita lakukan selain kesabaran gitu. Dan di sini Rasulullah dengan gamblangnya mencontohkan gitu, sabar itu seperti apa sih gitu, kesabaran itu apakah ada batasnya atau tidak sih gitu. Nah di sini disebutkan tadi kan dari kisahnya gitu, dengan hantaman-hantaman yang sudah beliau rasakan, berdarah-darah secara fisik, secara hati lah gitu ya, dihina di itu kan, itu tidak membuat kemudian Rasulullah ya udah malaikat gitu kan, alhamdulillah engkau datang, ayo timpa aja mereka, enggak seperti itu gitu ya. Rasulullah itu tidak seperti itu gitu. Beliau bahkan masih berharap gitu ya, dengan sabar bahwa jangan gitu, saya masih berharap
nanti dari keturunan mereka itu akan muncul hamba-hamba yang solih. Nah, begitulah sabar gitu. Itu gambaran bahwa sabar itu nggak ada batasnya gitu. Sabar itu tidak ada batasnya, seperti itu. Ya, kita sebagai manusia biasa gitu kan. Ya, mari kita lah mencontoh semampu kita bahwa tadi yang pertama adalah untuk berpindah atau untuk menyebarkan sebuah kebaikan begitu, tidak kemudian baik-baik saja di dalamnya gitu. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tahu tentang keniscayaan itu gitu kan, ya sabar gitu. Nah, dan satu lagi, sabar itu tidak ada batasnya gitu. Kemampuan kita yang terbatas gitu ya. Kemampuan kita yang terbatas, tapi gitu kan kita punya tauladan gitu. Kita punya tauladan yang bahkan istrinya ya, ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah itu laksana Al-Qur'an berjalan gitu kan. Itu ya mari kita contoh semampu kita bahwa begitulah sabar gitu. Begitulah sabar yang sebagaimana yang Rasulullah contohkan, seperti itu ya. Diciptakan Rasulullah gitu kan, diutusnya Rasulullah di tengah-tengah kita itu sebagai suri tauladan, sebagai bentuk nyata percontohan untuk kita gitu. Bagaimana sih hamba yang taat gitu kan? Karena kan salah satu kita diciptakan di muka bumi ya itu ya, untuk beribadah gitu kan, untuk menaati apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Dan sebagai manusia, sekali lagi sebagai manusia kita butuh gitu, butuh yang namanya contoh. Makanya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya, dan kita bisa mengambil percontohan itu dari sirah yang diceritakan, seperti itu. Nah, diciptakan dalam bentuk manusia ya, Rasulullah itu adalah supaya kita gampang mencontohnya gitu. Nggak kebayang kan kalau Rasulullah itu diciptakan dari misalnya malaikat gitu kan, yang tidak pernah berbuat salah gitu, sedangkan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu kan kontras ya gitu. Makanya mari kita sama-sama gitu kan. Mungkin selama ini kita alfa gitu ya, mungkin selama ini kita sibuk mencari percontohan yang lain gitu. Kita sibuk mencari kali aku mirip ini ya gitu, aku kali mirip ini gitu. Kenapa kita harus sibuk-sibuk mencari yang lain kalau sudah Allah siapkan contoh yang sempurna gitu. Oke, mungkin kita tidak bisa mencontoh beliau secara sempurna, tapi setidaknya gitu melalui sirah Rasulullah kita bisa mencontoh hal-hal manusiawi yang kita bisa contoh gitu semampu kita. Mudah-mudahan dengan kita meneladani beliau gitu kan, dari kisah-kisah yang sudah disampaikan itu gitu, di surganya nanti ya kita dipertemukan dengan bentuk nyatanya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf untuk kisah singkatnya yang mungkin terlalu umum ya. Nanti kita bisa membacanya secara detail di Sirah Nabawiyah yang sudah tersedia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.